Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamela Putri Mahmuda dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya sedang bersama salah satu teman saya. Boleh kenalan dulu dong? Siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Novia Budiani dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga. Oke, Novi. Jadi kita mau apa ini, Nov, sekarang? Kita mau bahas soal pendidikan di Indonesia saat ini. Oke, berhubung kita sama-sama Prodi Pendidikan, jadi bahasnya nggak jauh dari pendidikan ya, Nov. Menurut kamu nih, Nov, pendidikan kan proses belajar seseorang dari dia kecil sampai dia udah nggak ada lagi gitu. Proses pendidikan proses belajar sepanjang hayat ya, yang dilakukan bisa lewat lembaga formal maupun non formal. Terus pendidikan juga kan banyak banget nih cara-cara atau metode-metode yang dilakukannya ya untuk mendidik seseorang. Menurut Novi, untuk cara mendidik seseorang di Indonesia itu udah gimana sih? Udah bener atau belum, sesuai atau belum? Kalau benar atau udah benar atau belumnya sih itu tergantung sudut pandang ya. Beda orang beda pendapat juga, tergantung dari sudut pandang kita lihatnya dari mana. Tapi yang menarik tuh kalau misalnya dulu tuh pakai ospek. Sekarang udah itu sudah gak ada, cuma bukan gak ada, ganti nama di macam-macam lah. Sekarang tuh lebih mengutamakan pada kegiatan mengasah inovasi dan kreativitas dari peserta didik. Masih ada yang melakukan pendidikan fisik, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketahanan. Salah satu lembaga formal yang masih memperlakukannya itu adalah resimen mahasiswa atau menwa. Benar-benar banget. Beberapa udah nggak pakai ospek yang pakai pendidikan fisik gitu kan ya, lebih ke kayak bikin kreativitas karya-karya gitu lah ya. Tapi menwa ini masih pakai pendidikan, masih ada fisik-fisiknya juga, soalnya menwa kan emang ini ya, emang komponen cadangan gitu kan yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN-Kamrata. Terus mereka juga kan dikasih dasar-dasar militer kan, kayak survival, bela diri militer, terus penggunaan senjata, taktik tempur, dan lain-lain. Tapi UKM yang berbeda dengan UKM lain karena berada langsung di bawah rektorat ini kan belum lama ini, beberapa bulan yang lalu mungkin ya, sempat rame banget ya nggak sih? Kamu dengar nggak, Dok, berita tentang menwa beberapa bulan yang lalu yang viral banget itu? Iya. Yang coba di-spill biar para yang nonton pada tahu. Oke, sip. Waktu itu kan yang sempat rame ada dua univ yang melakukan kegiatan menwa sampai menimbulkan korban jiwa. Itu parah banget sih. Menurut kamu tahu kronologi kasusnya nggak, Dok? Kalau kronologinya kurang tahu sih, tapi kalau misalnya beritanya kan emang udah ramai banget kan. Nah, dengar lah. Itu gimana sih kronologinya? Iya, kalau dari info yang Kamela dapat di internet kan banyak banget tuh. Itu tuh ada salah satu mahasiswi yang UPN dulu ya, kita bahas. Mahasiswi UPN VJ meninggal saat mengikuti kegiatan diklat atau pembaretan menwa di kawasan Bogor, Jawa Barat pada 25 Desember 2021. Korban ini mahasiswi D3 Fisioterapi angkatan 2020 yang bernama Fauziah Nabila atau bisa dipanggil Lala. Jadi si korban ini waktu pukul 13.45
saat menuju pemerhatian kedua etape 1, waktu long march ya dia, itu kelihatan kelelahan gitu loh. Akhirnya sama panitia diputuskan untuk dibawa pakai ambulans, terus dikasih penanganan medis. Habis itu pas si korban ini mengaku udah lebih baik, kembali bergabung lagi ke long march. Long march itu kalau nggak salah 10-15 kilometer gitu. Terus habis itu jam 2.25 sore, setelah istirahat di etape 1, dia lanjut ke etape 2 di Masjid Kuba dengan jarak 3,1 kilometer. Habis itu jam setengah 4 sore, kira-kira jarak 2 kilometer dari etape 1, almarhum ini mengalami kram di kakinya. Akhirnya sama panitia dibawa lagi pakai ambulans menuju etape 2, tapi kondisi kesehatannya itu makin buruk sampai sempat ngalamin kejang-kejang juga. Terus akhirnya mungkin panitianya panik juga, akhirnya dibawa ke rumah sakit EMC Sentul, tapi di perjalanan itu kejebak macet di kawasan Sentul. Akhirnya ambulansnya putar balik, terus dibawa ke rumah sakit Ciawi, sama sih macet juga. Sampai akhirnya tiba di rumah sakit jam 7:07 malam, itu udah dinyatakan meninggal. Tuh. Fatal banget gak sih kejadian-kejadian kayak gini tuh? Iya. Terus itu imbasnya gimana? Kejadian ini kan bahaya banget kan? Bukan bahaya sih, emang udah kejadian kayak gini. Terus kegiatannya gimana? Apakah terus berlanjut setelah ada kejadian ini atau? Kalau dari info yang aku dapat, gara-gara kejadian ini, seluruh kegiatan Menwa UPN VJ itu dihentikan oleh Rektor UPN sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Soalnya mahasiswa Menwa ini kan melakukan pelanggaran peraturan Rektor UPN karena melakukan kegiatan melewati batas waktu, terus gak ada izin juga sebenarnya dari pejabat yang berwenang. Akhirnya pengurus Menwa-nya ini diberhentikan, dan organisasinya juga bakalan dievaluasi dan dibina lebih lanjut lagi sama pihak kampus gitu. Terus gara-gara kejadian ini juga jadi ada demo dari sejumlah mahasiswa UPN. Mereka menuntut 5 hal yang disampaikan ke Rektorat dan Menwa. Tuntutan pertama itu mereka pengen tahu soal kronologi rinci kegiatan pembaretan yang menimbulkan korban jiwa ini. Terus mereka juga menuntut tanggung jawab secara kelembagaan dari Menwa, sama minta penjelasan soal izin kegiatan itu. Terus mereka sampai nuntut untuk Menwa itu dibubarkan karena mereka juga mengutuk keras juga tindakan Menwa gitu, yang udah parah banget kan ini. Terus dan menurut mereka ada kecacatan prosedural yang dilakukan oleh Menwa gitu, karena nggak ada jaminan hak kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembaretan. Waktu almarhumah di dalam ambulans saja, kalau ambulans kan logikanya harus pakai ini kan, tenaga medis profesional yang emang udah ahli di bidangnya. Kalau mereka enggak didampingin sama tenaga medis yang profesional gitu. Jadi mungkin akhirnya jadi telat juga kali ya penanganannya. Jadi pertolongan pertama penting sih. Parah banget kan kalau misalkan pertolongan pertamanya nggak didampingin sama orang yang ngerti kan, mungkin bisa parah banget. Terus ini juga sempat apa ya? Oh ya, setelah itu juga tim Komdis UPN komunikasi langsung sama pihak keluarga. Terus mereka juga ngumpulin data-data gitu, data-data tentang kasus ini gitu. Nanti setelah selesai sih katanya akan merekomendasikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Cuma belum tahu nih selesainya kapan. Semoga sih bisa cepat selesai ya. Soalnya kalau terlalu lama takutnya kayak ini nggak sih? Kayak kejadian mahasiswa Universitas Indonesia yang meninggal di danau itu loh. Kan sampai sekarang belum ada tuh kejelasan kasusnya. Semoga sih nggak jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya terlalu lama di tindakan lanjuti kayak hilang beritanya.
Benar. Terus yang apa? Yang kasus yang satu lagi tuh yang di Universitas Negeri Solo apa? UNS. Universitas 11 Maret, UNS. Apa? 11 Maret. Aja. Iya, itu juga sama serupa tapi tak sama sih sebenarnya. Sama-sama menimbulkan korban jiwa, tapi kronologinya beda kalau yang ini. Kalau yang di UNS ini, si korbannya itu mengalami tindak kekerasan juga, Nov. Waktu kegiatan diklat ini. Sebenarnya kalau info yang aku dapat ya, awalnya itu korban yang bernama Gilang Endi Saputra, mahasiswa D4 Program Studi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sekolah Vokasi, itu waktu awal diklat emang udah ngeluh sakit, tapi dia tetap lanjutin. Terus besoknya, waktu rappelling di jembatan Juruk, dia sakit sampai beberapa kali pingsan. Akhirnya dirawat di kantor Menwa UNS. Tapi belum ada peningkatan gitu kondisinya. Akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Muwardi jam 10:05 malam lah. Itu udah dinyatakan meninggal di rumah sakit. Terus habis itu jenazahnya diotopsi sama tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Jateng. Terus polisi juga naikin kasusnya akhirnya dari penyelidikan jadi penyidikan. Terus hasil otopsinya itu menyimpulkan kalau korban meninggal dunia karena kekerasan tumpul yang menyebabkan mati lemas. Akhirnya 25 saksi dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Solo. Terus habis itu di Reskrim Polda Jateng melakukan asistensi penyidikan kasus di Mapolresta Solo. Terus tim penyidik ini menggeledah markas Menwa UNS, digeledah terus disita beberapa barang bukti tambahan, dan tim LPSK dari Jakarta juga datang ke Solo untuk melakukan asesmen perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban ini. Habis itu Jumat 5 November 2021, Polda dan Polres tempat serta Rektor UNS dan jajarannya memberi keterangan pers. Terus polisi juga melakukan gelar perkara penetapan 2 panitia yang menjadi tersangka, yaitu NFM dan FPJ. Mereka ini panitia kegiatan waktu itu. Terus dari situ penyidik dapat 3 alat bukti yang menjadi dasar untuk menetapkan tersangka, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Nah, seluruh proses ini dilakukan secara profesional dengan pembuktian-pembuktian. Jadi, nggak main asal tunjuk si ini tersangka, si itu tersangka, gitu. Terus, waktu reka ulang adegan, itu tuh 2 tersangka itu nggak didatangi secara bersamaan, tapi tersangka NFM dulu. Dia memperagakan beberapa adegan kayak penamparan terhadap korban di adegan 22, terus di adegan 24 dan 25 si pelaku tersebut memukul kepala peserta pakai gagang senjata replika gitu. Nah, sementara tersangka satunya lagi si inisial FPJ baru dihadirkan waktu adegan ke-31. Nah, kalau tersangka yang ini juga melakukan adegan memukul kepala korban pakai gulungan matras ketika ada kesalahan senam senjata. Terus akhirnya hari Kamis 18 November 2021, tim khusus bentukan Rektorat UNS ini bertemu dengan Novaria Putri Yudianti, anggota Menwa tahun 2013 yang mengungkap adanya tradisi kekerasan di Menwa UNS. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Surakarta juga udah menggelar rekonstruksi itu, yang tadi itu ada 69 adegan totalnya. Dan karena ulahnya itu, tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara katanya.
Itu sih kalau dari info yang aku dapat, Nov. Menurut kamu gimana nih? Kayaknya dari dua kejadian ini sama-sama apa ya, dari melanggar nilai dari Pancasila gak sih? Mm-mm. Kayak Apalagi, pelanggaran HAM. iya benar banget. Soalnya HAM kan ada hak untuk hidup ya, hak untuk hidup sama nggak boleh apa tuh namanya penganiayaan gitu kan. Nah, walaupun yang satu lagi nggak mengalami penganiayaan, tapi sama-sama meninggal dunia gitu kan, berarti menghilangkan hak untuk hidup seseorang kan, melanggar HAM. Terus nyambung juga sama sila kedua, Pancasila, sila kemanusiaan. Soalnya ini kayak nggak ada rasa kemanusiaan ya berarti kan kalau menganiaya gitu ya, no? Iya. Terus dari sisi agama juga penganiayaan sampai korban meninggal tuh dilarang, nggak boleh dilakukan. Mm-mm. Terus apa namanya? Walaupun ada pepatah walaupun ada yang bilang fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya tetap aja kan namanya pembunuhan keji-keji juga, nggak baik juga gitu. Parah, fatal. Oke. Terus menurut kamu ini harus dihilangin atau gimana, no? Sebenarnya yang dihilangin tuh bukan acara-acara kayak gininya, tapi sikap-sikap dari orang-orang yang menjalankan acara-acara tersebut gitu. Kalau menurut aku. Iya ya, lebih kayak di kegiatannya tetap, tapi isi dari kegiatannya mungkin ya yang harus dibenahin. Benar banget. Soalnya ini kan katanya untuk melatih fisik dan mental, pendidikan fisik dan mental, tapi kalau sampai menimbulkan korban jiwa gini malah ngancurin ya kan jatuhnya. Iya, merugikan. Terus yang ngelihat juga mungkin bisa kayak trauma ya nggak sih? Iya, Masalah benar banget. mentalnya malah muncul gara-gara kejadian ini. Benar banget. Iya. Ya, kalau udah ngomongin mental kayaknya bakal panjang lagi. Panjang lagi. Jadi mahasiswa psikolog kita nanti. Ya, Udah benar-benar. belajar lagi. Indah. Oke, mungkin ini seru banget sih ya bahas kasus ini. Mungkin kita Iya. bisa lanjutin next lain waktu gitu ya. Untuk sekarang kayaknya cukup dulu ya sampai sini. Makasih Novi udah mau datang ke podcast. Kembali kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.